gembira kelahiran Nabi, kemudian kita membaca sholawat, kemudian kita membaca riwayat hidup beliau. Sampai di sini saja sudah cukup amal kita ini tadi dianggap suatu hasanah atau suatu amal soleh. Betapa pula jika kita buka kesempatan, kita buka suatu mimbar, mempelajari ayat-ayat atau mendengar saja ayat-ayat yang beliau bawa, menafsirkannya, mengungkap hukum-hukum yang ada beliau bawa, membicarakan bagaimana kita berbicara tentang masyarakat yang beragama Islam dan seterusnya, maka pahalanya akan lebih besar lagi. Dan sukar dibayangkan itu menjadi bid'ah. Ma'asyiral muslimin, ada suatu kejadian yang mirip dengan maulid, tetapi amat jauh nilainya dengan kelahiran seorang nabi seperti Muhammad SAW, nabi terakhir itu. Namun kejadian yang akan saya sebut itu direkam oleh Allah dalam Al-Quran, dijadikan oleh Allah suatu hari raya sepanjang sejarah. Apakah gerangan kejadian itu? Sebuah pesta raya. Pesta, ayat-ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ayat 112, 113 dan 114 Al-Maidah. Artinya, ketika para pengikut setia Isa berkata, "Hei Isa putra Maryam, dapatkah Tuhanmu menurunkan kepada kami hidangan dari langit?" Isa menjawab, "Bertakwalah kalian kepada Allah jika kamu betul-betul orang beriman." Mereka berkata, "Kami ingin makan dari hidangan itu supaya hati kami menjadi tenang dan supaya kami mengetahui bahwa Engkau sungguh-sungguh berkata benar kepada kami dan kami makan dan kami akan menjadi saksi atas kejadian itu." Maka Isa memohon, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan merupakan pesta dan hari raya bagi kami, generasi demi generasi, dan sebagai tanda daripadamu berilah kami rezeki karena Engkau sebaik-baik pemberi rezeki." Shadaqallahul azim. Jelas dalam sekelumit riwayat ini atau cerita ini bahwa turunnya hidangan dari langit yang dimohonkan untuk menjadi hari raya pesta atau pesta hari raya telah dibenarkan oleh Allah. Telah dibenarkan oleh Allah dan direkam oleh Allah dalam Al-Quran untuk dibaca oleh seluruh umat Muhammad zaman berzaman tentang peristiwa itu. Ma'asyiral muslimin, sekali turunnya hidangan dari langit, dari agama Allah, dan direkam oleh Allah dalam Al-Quran sebagai hari pesta raya, atau sebagai tadi saya katakan hari raya pesta. Sedang masalah sekali pesta telah dinikmati oleh Hawariyin Isa bin Maryam, tidak akan mereka rasa dan terulang lagi. Tidak lagi akan diturunkan
tidak dapat lagi dinikmati rasanya, lezatnya, sudah habis oleh generasi keluarga Bani Israel. Maka betapa pula dengan kelahiran panutan manusia dari segala bangsa di tiap ruang dan tiap zaman, pembawa konsep hidup yang paling lengkap dari Allah Subhanahu. Sehingga kita umatnya ini diberi tuntunan dan bimbingan amalan dengan cara-cara bergerak, dan dari sejak kita turun dari kandungan ibu sampai sosok kita dikebumikan ke tanah, tidak ada satu detik yang kosong, yang tidak ada rasa, tidak ada terisi tuntunan atau bimbingan Nabi Muhammad SAW. Manusia yang berhasil mengeluarkan kader-kader di segala bidang yang saudara-saudara tentu akan dapat membacanya dalam buku-buku biografi kader-kader Nabi Muhammad SAW. Anda tidak bisa membayangkan betapa besarnya hasil yang telah dicapai oleh beliau dalam pembentukan kader itu. Satu contoh, salah seorang kader beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut suatu teori politik yang baru disebut kira-kira cuma 250 tahun dari sekarang oleh Montesquieu. Politik itu, teori politik itu adalah teori politik trias politika. Barat seluruhnya baru menemukan trias politika adalah pada tahun 1755 oleh seorang politikus Prancis bernama Montesquieu. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah 1000 tahun persis sebelum itu, 1000 tahun sebelum itu sudah menulis hal-hal semacam itu kepada seorang gubernur yang diangkat oleh beliau di Mesir, yaitu Al-Ashtar. Ketika saya baca Ahdul Imam Lil-Ashtar, saya kagum. Ini adalah trias politika. Dan lebih mengagumkan lagi, Imam Ali dalam mendidik gubernurnya, bagaimana ia dalam mau mengadakan psikotes dari pembantu-pembantunya, diberi catatan. Jangan kau angkat sebagai pembantumu manusia-manusia yang pernah kau kenal kerja sama dengan orang-orang yang zalim. Dan banyak lagi hal-hal semacam ini yang barangkali dalam buku-buku politik sekarang, kalau tidak standar, kalau tidak bertingkat ensiklopedia, barangkali hal-hal semacam ini tidak akan tersebut. Tapi seorang dari kader Muhammad SAW telah melaksanakan hal-hal semacam itu. Ma'asyiral muslimin, rasanya, dan maaf kalau saya dianggap berlebih-lebihan, kita umatnya pantas berpesta 100 kali pestanya Bani Israel dengan double hidangan. Sekali lagi saya ingatkan, dengan double hidangan. Hidangan dari langit juga, tapi berujung Al-Quran. Konsep yang dibawa oleh beliau dari langit sekarang kita bisa jadikan hidangan. Dari konsep beliau yang dibawa oleh langit sebagai hidangan yang masih lengkap, manfaatnya masih nyata. Biarlah roh kita, wahai kaum muslimin, ikut pesta dan menikmati bacaan Al-Quran, tafsiran-tafsirannya, interpretasi beliau tentang Al-Quran. Kemudian biarlah roh kita menikmati sewaktu-waktu kita melakukan maulud ini, hadis-hadis beliau yang sahih sallallahu alaihi wa alihi, dalam rangka tasyakur dan sekaligus merealisir maksud dari firman Allah, wa azzaruhu, artinya memuliakan dia dalam rangka menyebut sifat-sifat dan ciri-ciri khas kaum yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu ila akhir ayat. Barangkali jika seluruh bulan Rabiul Awal kita jadikan bulan kenangan,
tasyakur karena ditakdirkan menjadi umatnya Nabi penghulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu belum juga memadai kebesaran dan kelayakan manusia yang kita peringati itu. Walau anna sa'ayna kulla yawmin 'ala al-aqdam la fawqa an-najaib, walau anna 'amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Makin kita pahami manusia besar ini, makin ringan kita duduk untuk ikut membaca riwayat hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Makin keras keinginan kita untuk membaca Qur'annya, untuk mengerti apa isi Al-Quran, dan untuk memahami segala syariatnya. Ma'asyiral muslimin, barangkali mungkin ada yang keberatan tentang berdiri dalam bila sampai bacaan maulud kepada detik-detik turunnya Nabi Muhammad dari perut ibunda Aminah radhiyallahu anha. Saya kira selama hal itu kita lakukan demi menghormat ulangan detik kelahiran, maka itu mubah. Masalahnya lebih banyak tergantung pada niat seseorang. Jika seorang teman kita masuk ke rumah, lalu kita berdiri dari kursi untuk menyambut kedatangan beliau, maka itu adalah mubah dan wajar. Tidak ada sedikit pun tendens menyembah atau mengkultus individu. Bahkan di sini saya akan sebut peristiwa yang juga direkam oleh Al-Quran. Hebat artinya, tetapi merupakan bagi kita satu pelajaran dan ibrah. Peristiwa yang kelihatannya melampaui batas, tetapi Allah membenarkannya dengan suatu rekaman dalam Al-Quran juga, seperti hidangan tadi. Apa itu peristiwa? Peristiwa sujud. Makhluk sujud bukan kepada Allah. Makhluknya Allah sujud bukan kepadanya. Ini direkam oleh Al-Quran dan dibenarkan. Bukan satu kali, dua kali peristiwa. Peristiwa pertama adalah kala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, menciptakan Adam. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit. Dan jangan Anda bayangkan berapa jumlahnya malaikat. Kalau Anda bawa pasir di tepi laut seluruh dunia, dengan jumlah malaikat lebih banyak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Attatis sama wa haqqa laha an ta'it." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan langit ini sekarang seperti diberatkan oleh sesuatu. Seperti kalau kita naik di satu balai-balai yang kita berat, itu balai-balai bersuara, kriek, kriek. Dan pantas ia ta'it. Apa sebab? Sebab tidak ada tempat sejengkal melainkan ada malaikat atau sujud atau rukuk. Itu semua pada detik-detik Adam diciptakan.